Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di video kali ini saya akan membawakan berbeda sebuah dengan materi video aku agama sebelumnya. Islam, Di yaitu sini tentang aku akhlak akan terhadap membawakan lingkungan. sebuah Sebelum materi saya yang membahas materi berjudul ini, akhlak terhadap alangkah baiknya lingkungan. saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sona Perdana Sembiring. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kelas A1 pagi THP. Akhlak terhadap lingkungan bersumber dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan agar setiap makhluk hidup di bumi mencapai tujuan penciptaannya. Maka dalam memanfaatkan alam, manusia dituntut untuk bersikap adil dan kasih sayang terhadap lingkungan. Dalam hal ini, konsep akhlak adalah tuntunan inheren manusia dan lingkungan alam semesta. Akhlak ini tidak hanya menyangkut perilaku manusia dengan bersesamanya, tetapi juga manusia dengan dirinya dan juga dengan alam dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ibadah dalam konteks ini adalah keyakinan religius bahwa sikap batin dan perilaku yang salah terhadap merusak hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan akan mendatangkan malapetaka dan bencana, baik bagi diri sendiri maupun tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Dalam konteks itu dapat dipahami bahwa semua bencana alam banjir, kekeringan, hama, kegagalan panen, tidak ada hasilnya tangkapan di laut, diserang hama atau tawunan, semuanya dianggap sebagai bersumber dari kesalahan sikap batin dan perilaku manusia baik terhadap alam dan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya peduli dan ramah lingkungan yang merupakan manifestasi akhlak lingkungan yang tercipta dalam kehidupan masyarakat tidak hanya akan berdampak pada terciptanya kesetimbangan hidup manusia, alam dan lingkungan, tetapi berdampak pula bagi pencipta kehidupan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Sikap inilah yang selanjutnya akan mengantarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Bumi pun akhirnya menjadi lebih sejuk, nyaman bagi hidup dan kehidupan, dan menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Akhlak merupakan landasan penting dalam membangun peradaban manusia. Salah satu ciri dari tingginya peradaban manusia adalah penghargaan dan sikap arif dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidupnya. Manusia dan alam sesungguhnya merupakan sama-sama makhluk Tuhan yang mempunyai tugas untuk mengabdi dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesediaan manusia memikul tanggung jawab mengelola alam ini bukanlah alat untuk menguasai alam dengan cara mengeksploitasi tanpa memikirkan kesempurnaan ciptaan yang telah Allah berikan kepada manusia. Seharusnya mendorong manusia untuk mempertimbangkan akal fikir dan hati nuraninya dalam mengelola dan melestarikan alam dan lingkungannya. Pertimbangan akal, fikir, dan hati nurani selanjutnya dibimbing oleh sikap tunduk dan pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan dan menguasai alam, sehingga akan melahirkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran semacam ini, maka setiap manusia akan melahirkan perilaku yang baik terhadap lingkungannya, sehingga akhirnya akan tercipta budaya masyarakat yang peduli dan ramah lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh yang patut untuk kita jalani, yaitu akhlak lingkungan di fasilitas umum. Kenapa saya memilih contoh ini? Karena banyak orang-orang yang salah menggunakan fasilitas umum, yaitu dengan menggunakan secara sesuka dan merusak tanpa berpikir. Dan kadang ia juga merasa tanpa bersalah. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai setiap penggunaan fasilitas umum. Yang kedua, menjaga, memelihara, dan menggunakan fasilitas umum sesuai standar peruntukan dan berdasarkan standar operasional yang telah ditentukan. Ada banyak beberapa contoh di lingkungan yang sering banget kita jumpai, yaitu memakai fasilitas umum itu dengan sesukanya ataupun tidak memikirkan orang-orang
yang membutuhkannya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tidak merusak tanaman, makhluk lainnya atau fasilitas yang disediakan, serta tidak membuang sampah atau kotoran bukan pada tempat untuk peruntuknya. Ini adalah salah satu contoh, yaitu merusak tanaman dengan sesukanya, bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa merusak tanaman itu bisa membuat banjir dan tanah longsor. Yang berikutnya adalah ketika hendak memanfaatkan fasilitas umum, dihindari menggunakan alat-alat yang habis pakai, tetapi menggunakan alat-alat yang tahan lama dan multifungsi. Yang kelima, bersikap tanggung jawab untuk turut serta berperilaku ramah lingkungan ketika memanfaatkan fasilitas umum dan bergerak untuk mengingatkan orang lain ketika tidak dalam berperilaku terhadap lingkungan di fasilitas umum. Nah, di poin yang kelima ini kita itu dituntun sebagai manusia yang berakal. Jika kita melihat ada orang yang menyalahgunakan fasilitas umum dengan sesukanya, maka kita untuk bersikap untuk mengingatkan orang lain supaya tidak menggunakan fasilitas umum. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan ataupun penjelasan yang saya salah, saya mohon maaf. Saya Sona Perdana Sembiring, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This beat got me feeling like